Oke, yang kedua tentang kreativitas. Iki iso levelnya workshop ini, kalau ngomong kreativitas ini. Tapi kalau kamu kan tadi mana tadi Mas ya? Tapi kan kamu pegang catatan ya, catatannya. Apa dicatat dengan cepat saja. Saya akan karena kebetulan beberapa waktu ke depan saya juga akan ngasih workshop soal kreativitas. Kreativitas itu masih dilihat sebagai barang yang belum di breakdown nih. Gimana sih kreativitas itu? Karena sebenarnya kreativitas itu sangat bisa di trigger kita sendiri. Kita ciptakan sendiri kalau kita tahu metodologinya dan kita tahu modalnya. Kan cuman gini. Kita punya modal namanya akal, otak, dan ilmu. Kita punya proses yang namanya ide dan kreativitas. Kita punya output yang namanya inovasi. Kamu nggak akan bisa ngomong kreativitas kalau kamu nggak tahu modalmu. Oke ya? Oke. Cepat aja aku ngomongnya. Trigger kreativitas. Yang paling salah dari kreativitas adalah gini. Yang biasanya kita, nanti mungkin menjawab masnya itu juga. Kalau kreativitas dikejar oleh eksternal faktor, pasti mati kemampuan kreativitasmu. Ayo kamu bikin sesuatu, nanti tak kasih bonus. Mesti elek hasilnya. Itu penelitian di mana-mana. Kalau pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dikasih insentif dari luar, itu hasilnya pasti drop. Itu hampir 100% penelitiannya di seluruh dunia. Pekerjaan yang efektivitasnya meningkat ketika dikasih bonus, itu pekerjaan yang tidak membutuhkan pikiran. Di bulan baleni jahit, oke nek kowe iso jahit luwih 2 kali lipat tak bonus, lebih cepat dia. Tapi kalau kamu bikin karya baju bar yang baru tak kasih bonus, mesti drop. Nah, sampai hampir 30% gitu dropnya dari penelitiannya. Banyak penelitiannya ditanya sama Syekh Google yang wajahnya bersinar itu. Coba malam-malam nonton lampunya dimatiin, google.com bersinar wajahnya terang banget. Pasti. Oke, gini, kreativitas. Tahapnya cuma 3. Ini modal dulu ya, modal ya. Modalnya di dalam akalmu itu ada 2. Di otakmu ada 2 mode yang bekerja. Ada mode yang disebut sebagai mode cepat. Di situ sebutnya sebagai sistem 1, asosiatif. Kayak ini tadi loh, hidup nyala. Sama hidup terus, listriknya banyak mana? Ya hidup nyala. Itu mode cepat itu. Gak dipikir, omonganku gak dipikir. Pokoknya ngono kae wis ngono ya. Misalnya gini, kamu balapan, kamu nyalip yang ketiga, kamu jadi nomor berapa? Jawab cepat. Karena sudah tak kasih warning mikir cepat sama mikir lambat, ini jadi mikir lambat nih. Nah, mikir cepat itu asosiatif, itu yang paling berbahaya, itu menghasilkan opini tapi itu juga berguna. Nah kita akan ngomong modal dulu ya, ada yang berpikir cepat, ada yang satunya berpikir lambat. Berpikir lambat itu logis, dianalisis bener-bener. Orang lebih senang menggunakan berpikir cepat karena lebih enteng energinya. Kalau berpikir kencang, itu berat energinya. Kok ngene wae dipikir marai bundet. Nah, kreativitas itu kamu harus tepat menggunakan mode yang mana ketika berproses. Prosesnya cuma gini kok, menyerap ilmu, meledakkan karya, menata karya. Cuma 3 proses itu. Oke, menyerap ilmu itu yang dominan harus mode 2, sistem 2. Gak boleh sistem 1 kalau menyerap. Menyerap itu tenanan, walaupun guyonan itu tapi diserap beneran ilmunya. Apa yo? Top ono apa sing menyerapnya apa meneh? Terus yo angel kuwi sing gampang, maksudnya aku pengen nunjuk ke arek-arek. Aku ora kelingan workshopnya, tapi paham maksud saya ya. Jadi kayak ini tadi loh, hidupnya kan permainan ini, hidup nyala, tapi pikiran tenanan. Kalau saya biasanya sama Patok main tepuk nyamuk. Pernah tahu mainannya? Berapa nyamuk yang mati? 4. Berapa? 1. Kalau ini 2. Dari mana tuh? Kamu nggak bisa pakai sistem 1, harus pakai sistem 2 nih, dianalisis dari mana sih dia bisa ngomong 4, 1, 2. Berapa? Paham? Kalau kamu kan mikir mesti nepuke gini. Itu sistem 1.
Sistem 2-nya masih ini teorinya salah nih. Kok nggak cocok sama outputnya nih. Dia kemudian mencari lagi. Nah, menyerap itu harus sistem 2, walaupun pada permainan. Tapi ketika meledakan berkarya, itu nggak boleh pakai sistem 2. Harus pakai sistem 1. Ketika kita bikin musik, itu nggak pernah mikir teori. Bener nggak ya chordnya? Ini bener nggak sih domain gue? Teman-teman kalau bikin musik itu ngejam, menikmati. Wes sistem 1 yang jalan. Asosiatif. Nanti akan keluar 1000 karya yang buruk 999. Tapi memang gitu prosesnya. Enggak kamu keluar 1 langsung bagus, enggak. Tapi memang untuk jadi semua yang kamu serap pada level 1, pada fase menyerap dengan sistem 2, itu kamu serap internalisasi sehingga ketika kamu berkarya, kamu bisa memakai sistem 1 secara cepat. Ini kata workshop iso seharian ini, aku bisa ngasih workshop panjang tentang kreativitas. Terus kemudian yang ketiga itu adalah proses yang namanya menata. Menata itu sistem 2 dan sistem 1-nya harus seimbang. Sistem 2 itu yang disebut sebagai feature centered design. Sistem 1 itu yang disebut sebagai human centered design. Dua-duanya harus seimbang pada semua karyanya. Secara teknik gitarnya bagus, mainnya bagus luar biasa, tapi lama lagunya 30 menit, nggak ada radio yang mau muter. Paham nggak maksud saya? Jadi harus antisipasi humannya juga. Ya, paham ya? Tentang kreativitas seperti itu, ada metodologinya. Terjebaknya begini, kreativitas tidak sing aku ora masuk akal karo sok-sok karo wong-wong sing ngomong tentang kreativitas. Kreativitas ditargetkan dan diberi tolak ukur. Padahal definisi dari kreativitas itu adalah sesuatu yang di luar yang sudah tertata. Kalau dia di luar yang sudah tertata, pasti tidak bisa diukur. Paham gak maksud saya? Jadi dia tidak bisa distrukturkan yang namanya kreativitas. Kalau dia di dalam struktur namanya problem solving. Bahwa itu butuh kreativitas iya, tapi kan tingkat kreativitas ada beda-beda. Macam-macam juga, nanti kita ngomongnya agak lebih kompleks lagi itu. Gini, jadi ada yang namanya gini, yang perlu, tadi itu udah ya, nanti digali sendiri, itu detailnya panjang. Ini saya pengen ngasih garis besar lagi. Gini, manusia itu nalurinya pengen masuk pada area yang bikin nyaman otak. Kalau nggak enak sedikit dia males. Ini resiko loh ini, males. Padahal semua kreativitas, semua inovasi datang pada area yang tidak pasti. Bukan pada area yang sudah pasti. Sehingga kalau misalnya di sebuah kantor terus ngomong, kamu harus kreatif. Nanti kita ukur yang kreativitasnya paling bagus, nanti kita kasih hadiah. Wedi wong kreatif. Wong kalau gagal dia kena resiko kok. Harus memberi ruang untuk gagal yang namanya kreativitas itu. Karena dia ada di ruang yang tidak pasti namanya kreativitas. Paham ya? Manusia itu lebih senang pasti. Tapi ada satu area dalam kehidupan manusia yang dia sangat senang sama ketidakpastian. Apa areanya namanya? Permainan. Orang bermain itu tidak pasti menang, tapi senang. Betul nggak? Judi. Nggak pasti menang. Lihat orang ngecak nomor ini kreatifnya kayak ngopo. Gajah 62, macan 31. Aku ya mau coba buku gue. Aku ora masuk akal neng utekku opo iki? Iki ono buku mimpi, kalau mimpi ular berarti nomornya 34. Opo? Logikanya seperti apa? Di sini ada yang main Dota. Kemarin baru TI 10, The International 10 yang menang The Spirit itu. Lihat kreativitasnya dia. Yang diapalin hero-nya berapa? Yang diapalin itemnya berapa? Itu lebih banyak daripada periodic table dalam kimia kali. Ning cah nom kon ngapalke nyebutke hero atau Pokemon sing 150 apal kabeh. Kon nyebutke hidrogen, nitrogen ra kelingan, limowe ra kelingan. Kenapa? Karena area bermain. Kreativitas itu pada area bermain. Jadi kalau tidak ada ruang Anda mencoba-coba dan bermain, tidak akan keluar yang namanya kreativitas. Itu yang perlu digarisbawahi. Kreativitas tidak, ini saya ada quote-nya kalau nggak salah Maslow yang quote-nya. Kreativitas tidak mungkin datang kalau tidak dari permainan yang
sengajakan. Jadi gue kudu bermain, arep mengeluarkan sebuah kata, kudu otaknya bermain. Fun, karena lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Yang membuatmu tetap terus bermain ketika gagal apa? Karena permainan, karena fun, senda gurau. Jadi Maiyah sering senda gurau ini sebenarnya meningkatkan kreativitasmu. Neng kreativitasmu neng sarapmu. Nah yo sing pas lah kreativitasmu. Konya keli timbo baru digo melayu cak jemek. Oke. Apa namanya? Itu ya tentang kreativitas itu ya. Ada metodologinya. Itu bukan mitologi, ada metodologinya. Asal kita tahu modal otak, kita tahu modal ilmu, bagaimana memprosesnya. Kemudian nanti yang belum saya cerita adalah tolak ukur dari menghargai kreativitasmu seperti apa. Ada parameternya. Tapi tadi awal sudah saya singgung sedikit soal bagaimana dia memberi hadiah waktu, hadiah habit atau hadiah inspirasi dan seterusnya lah. Bisa dipetakan itu, sangat bisa dipetakan.